Pernah megang? Belum. Belum pernah. Kalau melihat 30 kilo. Kiamat gini. Sama aja juga. Hadirin, emas 1 kilogram Monas. itu harganya kurang lebih setengah miliar. Sekarang kita tumpuk di dalam masjid ini emas 1 kilogram sampai lantai 2 terus. Kira-kira itu ada berapa ton kira-kira? Orang kalau udah punya emas sepenuh daripada Masjid Nurul Huda, itu seumpamanya emasnya nggak diputar dengan bisnis, dengan memutar uang, dengan apa muamalah yang lain, cukup dia menikmati sampai 7 turunan, cukup insya Allah. Emas yang 1 kilo udah habis dijual, ada setengah M, pakai makan, minum, ya ini habis jual lagi, nggak usah diputar tuh. Bisnis beli ini, buat toko, buat ini macam-macam, nggak usah begitu. Kalau dia punya emas sepenuh daripada Masjid Nurul Huda, sudah cukup. Ini Ali Imran 91, emasnya sepenuh bumi. Tapi dia mati dalam keadaan hatinya tidak punya la ilaha illallah. Tapi jangan pulang dari acara ini nanti tetangga kita yang non muslim, kafir, masuk neraka loh, nggak boleh begitu. Boleh tidak? Nggak boleh. Karena hak warga negara Indonesia itu adalah setara di mata Undang-Undang Dasar 45 serta Pancasila. Makanya kalau ada ulama-ulama kita bilang, jangan bilang kafir itu dalam konteks keluarga negaraan. Tapi bilangnya apa? Non-Muslim. Asal ayatnya jangan diganti aja. Qul ya ayyuhan non-Muslim. Kalau itu nggak boleh diganti. Tapi kalau dalam konteks kenegaraan, ya sebab begini Bapak Ibu. Apa sih maksudnya dalam konteks kenegaraan? Kita setara dengan non-Muslim, ya setara. Tapi kalau dalam agama, jauh tidak setara. Kita bicara dalam konteks warga negara. Apa dia? Apa sih tadi saya ngomong? Non-Muslim. Kesetaraan. Kesetaraan. Nanti nih 2024 pemilu kan, ya semoga tidak ada yang saling bully, yang saling hujat, betul Pak? Lawan lisan. Ya dalam keadaan aman, kita semua bersaudara, Muslim non Muslim semuanya bersaudara. Mau pilih ini, pilih itu masing-masing deh, ya nggak usah saling menghujat. Yang penting kita bahu membahu untuk menjadikan negeri kita tercinta menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Nanti pemilu ada seorang profesor doktor lulusan Al-Azhar S3, lulusan Mekah S3, lulusan Madinah S3. Ketika nyoblos ada satu non-Muslim Bapak Ibu, nggak taat juga non-Muslimnya, nggak pernah ke gereja, nggak pernah ke wihara. Ketika nyoblos, si non-Muslim ini coblosannya nilainya berapa? 1. Si profesor hadis tadi, profesor Quran tadi nilainya berapa? 1. Tetap 1. Itu maksudnya sama di mata kedudukannya dalam warga negara. Baik. Hadirin, jadi orang yang meninggal dalam keadaan kafir sudah habis harapannya. Yang ketiga, Ramadan ini menciptakan diri kita supaya kekal iman kita, jangan mati dalam keadaan nomor 3, yaitu murtad. Naudzubillah. Bapak Ibu, ada beberapa kajian kami di Menteng, di Bintaro, itu kan rata-rata kan anak-anak orang dahai lah ya, orang yang dia terus gitu. Akhirnya orang-orang punya. Ada pernah kejadian, Pak Ustadz, ini bagaimana ya anak saya Pak Ustadz? Ya bagaimana Bapak Ibu? Anak saya mau pindah Pak Ustadz. Dia bilang, Mama, Papa, kakak mau pindah dong. Mau pindah kemana lagi? Kamu kan kuliahnya udah berapa kali pindah? Bukan pindah kuliah Mama, Papa, saya mau pindah agama. Ini zaman sudah zaman edan Bapak Ibu. Zaman ini harus kita betul-betul bisa memperhatikan pergaulan anak-anak kita. Mau pindah agama itu murtad, naudzubillah. Ini berat banget. Ya. Makanya ini
Pengurus DKM-nya harus menghadirkan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini yang berpahaman baik, betul, empat madhab, supaya warganya betul-betul terdidik. Kenapa? Karena dunia saya katakan sudah edan. Orang sudah ketahuan keliru, membanggakan diri lagi sambil berkata, kita madhabnya madhab Bung Karno. Mana ada madhab Bung Karno? Kita sangat menghormati Bung Karno sebagai salah satu daripada founder negara kita. Tapi bukan untuk bermadhab agama. Akhirnya sholat idnya bagaimana? Jaraknya berapa meter tuh satu orang ke yang lain? Ini kan nyeleneh aja. Udah ditegur baik-baik, dia malah mengatakan ini pendapat kami. Pendapat dari mana? Kitab apa yang ngajarin kayak gitu? Bahkan ada wanitanya berdiri di depan sendiri, ada di sofa kamar. Ini zaman udah aneh. Ada orang Islam yang dia makan babi pakai bismillah. Udah ditangkap belum Pak Babinsa? Udah ya. Udah diamankan. Apalagi Bapak Ibu kalau mengenai pergaulan yang gara-gara masalah ekonomi ini, imannya lemah. Ada saudara-saudara kita, ada warga kita, jamaah kita, kalau mereka kerjanya di Cibitung, pulang udah di atas shiftnya, shift kedua, jam 11 malam, jam 12 malam pulangnya, kita bilang Bapak, Abang, Mbak, udah gak usah pulang dulu. Sebab kalau pulang lewat Kalimalang aja bahaya banget itu. Berapa kali ada pembegalan. Ini kan karena bukan kurang. Nilai takwanya itu betul-betul kayak terabaikan. Ini perjuangan kita Bapak Ibu. Baik, kita kembali. Orang yang mati dalam keadaan murtad nomor 3 ini gak bakal diampuni dosanya kalau dia mati dalam keadaan begitu. Catat ayatnya. Al-Baqarah 217. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Kalau orang yang murtad, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ, siapa yang murtad dari kalian, عَنْ دِينِهِ, dari agamanya, فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ, kalau mati dalam keadaan kafir Bapak Ibu. Allah yang katakan, faulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Amal-amalnya ketika muslimnya pernah sholat, pernah puasa, pernah zakat, pernah haji, pernah umrah, murtad, habis. Al-Baqarah 217. Terus apa ponis Allah? Wa ulaika ashabun nar, dan mereka penduduk neraka, hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya. Naudzubillah. Hadirin yang terakhir, yang nomor 4. Ramadan menciptakan keimanan yang kuat. Hubungan hablum minallah dari segi keimanan dulu, supaya kita tidak mati dalam nomor 4 lebih berat, mati dalam keadaan munafik. Mati dalam keadaan apa? Munafik. Bapak Ibu, 3 yang pertama ini aja udah berat banget, nggak diampuni. Yang nomor 4 bukan cuma tidak diampuni, yang nomor 4 Allah sebutkan nerakanya paling bawah. Boleh dibuka An-Nisa 145. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, fid-darkil asfali minan nar, berada pada tingkatan neraka yang paling bawah. Walan tajida lahum nasira, tidak akan ada satu orang penolong pun untuk orang itu. Bu, munafik tahu Bu? Apa definisi munafik Bu? Ibu yang tahu dapat tiket umroh Bu? Suaminya. Kok amin? Disuruh jawab ibu bukan amin. Hadirin, munafik itu apa? Orang yang ngaku muslim secara zahir, tapi hatinya apa? Kafir. Ini persis adalah kita sangka kawan, ternyata apa? Lawan. Persis adalah musuh dalam selimut. Persis seperti menggunting dalam lipatan. Persis seperti menusuk dari belakang. Persis seperti pembuat isi langit. Itu orang munafik. Saya ketika taklim, Ustaz saya taklim di satu masjid, ya, diajak mampir nih sama jamaahnya, sama ketua DKM, Pak Ustaz. Habis sholat isya kita mampir sebentar ke rumah.
makan snack sedikit apalah. Iya Pak, silakan. Kita datang, udah disediakan tuh teh manis, disediakan macam-macam. Di situ juga ada pengguan. Kebetulan saya juga bawa biskuit pengguan di belakang mobil saya. Ada masih untuk bawa ke keluarga masih ada. Akhirnya saya bergumul dalam hati, saya mau ambil wafer, lama gak ketemu biskuit pengguan. Mau ambil sandwichnya deh, ataupun kue coklatnya itu. Pas saya buka, ya rengginang itu. Ini namanya orang munafik. Bu, Ibu kalau punya kaleng biskuit pengguan, nggak boleh ya Bu, ditaruh di ruang tamu, punya duit tamu isinya rempeyek, nggak boleh. Munafik. Kalau ibu buat kayak begitu berarti ibu sudah mengecoh tamu. Tamunya tadi mau ngambil apa? Ternyata isinya itu munafik. Emang nggak boleh Pak Ustadz, kan kaleng-kaleng punya saya. Betul, tapi sikap itu sudah mengecoh para tamu. Boleh nggak Ustadz kalau saya pakai untuk taruh gula merah, untuk taruh bumbu-bumbu kering di situ, tapi cukup di dapur saja, boleh. Asal jangan dibawa ke ruang. Nomor 4 ini adalah orang yang munafik. Kalau dia mati dalam keadaan munafik, ini berat. Kenapa? Karena dia mengaku di samping Nabi dia sholat zuhur, di samping Nabi dia sholat asar, di samping Nabi dia sholat berjamaah, duduk sama Nabi Muhammad SAW, senyum di depan Nabi Muhammad SAW, ngakunya orang muslim, tetapi hatinya kafir. Allah sendiri katakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, kamu tidak mengetahuinya. Kenapa? Itu masalah hati. Nah, ini kita mau jaga nih setelah Ramadan iman kita. Yang kedua, baru satu tuh. Yang kedua, jaga sholat berjamaah Bapak Ibu. Kalau kita nggak ada uzur, jaga sholat berjamaah. Terutama bapak-bapaknya ini, jangan sholatnya di rumah kecuali ada uzur, sakit, capek, letih, ketiduran, hujan yang sangat lebat. Tapi kalau nggak ada itu, ayo kita makmurkan masjid kita ini. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Nabi Muhammad pernah dalam riwayat Imam Ahmad, beliau tidak sholat berjamaah karena pas datang ke rumahnya itu sholat maghrib udah selesai. Lalu beliau sholat berjamaah dengan keluarganya ketika dari musafir. Tapi selama kita ada di sini, ayo makmurkan masjid kita. Jangan jadi sholat kita berjamaahnya cuma di bulan Ramadan, tapi jadikan robbani. Bagaimana sholat berjamaah penuh. Yang ketiga, jaga sholat tahajud Bapak Ibu. Ini dengerin dia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah rajin sholat berjamaah, tapi sholat tahajudnya nggak tekun, masih belum cukup dibilang orang soleh oleh Nabi Muhammad. Hadis derajatnya hasan riwayat Imam Tirmidzi. Kata baginda, alaikum bil qiyamil lail fa innahu da'bus shalihin qablakum. Karena sholat tahajud merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Orang soleh sebelum kita nggak ada yang tahajud, nggak bangun tahajud, semua bangun tahajud. Ini kita istiqomahkan, ini kita lakukan, ini untuk menjaga ketakwaan kita. Yang keempat, jaga sholat sunnah rawatib. Saya mau kasih tahu ilmu nih. Mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar, atau kalian sudah sering ngaji sama saya di Al-Hikmah mungkin dengar. Karena saya bawakan 4 hadisnya itu. Riwayatnya buat Imam Ibnu Abi Syaibah. Dari kitab hadis yang diantaranya paling terpanjang, nomor hadisnya sampai 30.700 sekian hadis. Ini yang saya bawakan nomornya sampai 3050. Hadisnya riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dari 4 orang sahabat. Yang pertama daripada Abdullah bin Mas'ud, yang kedua daripada Abdullah bin Umar, yang ketiga dari Bunda Aisyah, yang keempat daripada Ka'ab bin Mati' radhiyallahu anhum ajma'in. Dari mereka ini bahwa secara mauquf ya apa begini, maksudnya begini, ketika kita 10 malam terakhir semangat untuk mencari Lailatul Qadar, Rasul masih menyediakan bagi kita Lailatul Qadar setiap malam habis sholat isya bisa kita dapat. Caranya mudah. Bagaimana? Sholatlah habis sholat isya, sholatlah sholat sunnah ba'da isya 4 rakaat.
itu setara dengan mendapatkan pahala 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Ini jangan ditinggal Bapak Ibu. Untuk mendapat Lailatul Qadar, kalau Ramadan sudah habis, nanti malam masih tetap ada pahala Lailatul Qadar. Sholat Isya 4 rakaat. Disolatkan 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau mau sholatnya ekspres langsung 1 rakaat, 1 salam, ya 4 rakaat 1 salam boleh, tapi jangan pakai tahiyat awal. Ini dilakukan. Kemudian yang kelima, jangan tinggalkan baca Quran minimal 1 juz. Coba saya mau tahu deh Bapak Ibu, tolong tunjuk tangan. Kira-kira siapa di sini yang istiqomah baca Quran 1 juz, Pak? Saya mau lihat. Pak baca. Saya berapa kali acara sama kolonel udara siapa itu Pak? Lupa sama kawan. Ada kolonel udara yang suka berceramah kemana-mana, yang isi di TVRI. Nah itu kan Masya Allah ya. Makanya saya bilang Pak Babinsa mungkin seperti itu. Hadirin, siapa yang baca Quran sehari berapa Bu? Setengah juz, alhamdulillah. Hari 1 juz? Ada Ibu, hebat Ibu. Ya. Hataman Al-Quran? Iya bagus. Bapak Ibu, kalau bisa kita baca Qurannya sehari 1 juz. Ini untuk menjaga ketakwaan kita. Kalau belum mampu 1 juz, setengah juz. Kalau setengah juz belum mampu, paling minim 1/4 juz sambil dibaca terjemahannya. Kalau nggak ngerti artinya, tanya pada sama guru-guru kita. Ustaz, ini artinya apa? Usahakan bacanya itu dengan bertajwid dan makhraj hurufnya udah betul. Ya. Jadi ini mesti kita lakukan. Yang keenam, Bapak Ibu jangan tinggalkan setiap harinya zikir tahlil 100 kali. Ini diminta oleh Nabi baca 100 kali setiap hari. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kita baca 100 kali. Kalau kita habis subuh ataupun sebelum tidur, kapan Bapak Ibu ada waktunya, lakukan itu setiap hari. Yang ketujuh, jangan tinggalkan baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Ataupun kalau Bapak Ibu sibuk nih, sibuk banget, udah baca aja sholawat Jibril yang paling gampang, minimal sehari 100. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bapak Ibu sambil naik motor, sambil jalan, sambil goreng apa Bu di dapur, sallallahu ala Muhammad. 100 bisa. Kalau di antara kita ada yang sehari semalam tidak bersolawat kepada Nabi, Masya Allah, apa kita nggak merasa rugi itu? Nggak ada kontak dengan Nabi secara batin. Emang Ustaz, kita bisa kontak dengan Nabi secara batin? Bisa. Hadisnya derajatnya hasan. Riwayat daripada Al-Imam Bazzar. Kalau tadi Imam Ibnu Abi Syaibah. Ini pertemuan ini saya bawakan hadis-hadis yang jarang didengar nih. Bukan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah saja. Tapi riwayat Imam Bazzar. Riwayat Imam Bazzar, Nabi bersabda, setiap kalian baca sholawat kepada aku, sholawat kalian disampaikan oleh Allah Ta'ala ke dalam kuburku, sehingga saya mendengar dan saya menjawab sholawat kalian. Hubungan batin kita baca sholawat sekali aja langsung dijawab oleh Nabi. Kata Nabi SAW, man shalla alayya salatan raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi. Siapa yang baca sholawat kepada aku 1 kali, Allah kembalikan rohku untuk aku jawab sholawat kalian di kuburnya nanti. Kemudian yang ke-8, jangan tinggalkan istighfar 100 kali. Hadirin, Bapak Ibu coba kalau istighfar 100 kali tiap hari bagaimana bunyinya? Saya mau kasih tahu nih amalannya. Paling kan kita baca istighfarnya sehari 100. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ganti. Kalau kita cuma baca astagfirullahaladzim, itu hanya untuk diri kita. Tapi kita inginkan
Bagaimana diri kita dan bapak ibu kita juga mereka mendapat ampunan serta derajatnya naik. Caranya gimana Ustaz? Baca istighfar yang paling gampang. Rabbi firli wali walidayya, gitu aja 100 kali. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nomornya pun saya masih ingat, 10.610. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat para suami istri yang soleh-soleha di surga, sehingga pasangan suami istri ini terbelalak mata mereka. Di dalam alam barzahnya mereka bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, anna li hadhi. Ya Allah, ini dari mana saya dapatkan? Kenapa amal kebaikan saya kok naik terus ratingnya di surga? Saya udah gak beramal soleh ya Allah. Kita udah dalam alam kubur, kata Allah. Ini disebabkan istighfar anak-anakmu di dunia yang masih hidup. Jadi kalau bapak ibu beristighfar cuma astagfirullahaladzim, sayang, masih kurang. Bapak ibu kita tidak mendapatkan pahala. Padahal panjangnya itu sama, mirip-mirip. Astagfirullahaladzim, Rabbi firli wali walidayya. Nah, bacalah Rabbi firli wali walidayya 100. Maka setiap hari ayah bunda kita dinaikkan derajat jadi surga 100 tingkatan. Kalau orang tua kita masih ada dosa, diampuni dosanya. Hadis ini derajatnya hasan menurut Imam Ahmad. Yang ke-9, Bapak Ibu jangan tinggalkan sedekah harian. Yang ke-10, jangan tinggalkan puasa sunnah bagi Bapak Ibu yang masih mampu. Tapi Ibu jangan salah ya Bu. Kalau Ibu mau puasa sunnah Syawal, masih banyak waktu ini sampai 30 Syawal. Jangan puasa sunnah dulu ketika ibu-ibu punya hutang puasa wajib. Yang wajibnya dulu, baru yang sunnah. Khawatirnya begini, ada seorang wanita, dia puasa sunnah Syawal, dapat 6 hari, besoknya meninggal. Padahal dia masih punya hutang puasa wajib. Bahayanya di situ, khawatir. Dan kemudian ini sudah, saya cukupkan 10 saja yang hablum minallah. Yang terakhir nih, yang nomor 2, hablum minannas. Jadi ketakwaan itu paket komplit. Kalau tadi kita bertakwa hubungannya kepada Allah terus, sekarang bertakwa yang hubungannya dengan manusia. Ini hebatnya Islam. Ini dia Islam Indonesia yang penuh dengan toleransi, yang penuh dengan akhlak, rahmatan lil alamin. Inilah tentramnya negeri kita. Minoritas di negeri kita nggak bakal terusik dengan mayoritas orang Islam Indonesia. Kenapa? Karena kita punya ketakwaan dari segi hablum. Coba aja kalau Islam udah minoritas. Lihat tadi Prancis. Nabi Muhammad aja sampai dicoret-coret apanya itu karikaturnya, perdana menterinya malah nyokong Pak. Belum lama ini juga Quran dibakar, betul? Quran dibakar sama orang mana? Siapa sih namanya, si Poldan apa siapa? Itu tahu nggak namanya? Nanti kan YouTuber. Betul nggak Bu? Yang bakar Quran. Kalau Islam minoritas, lihatlah Moro, lihatlah Rohingya. Tapi kalau Islam mayoritas, lihatlah Indonesia. Nggak bakal ada satu gereja, vihara, dan yang lainnya untuk bisa diapa? Orang Islam maju pertama kali kalau contohnya ada orang Muslim lain mau menghancurkan gereja, kita bilang nggak boleh Pak, dilarang sama agama. Ini hablum minannas dari segi ketakwaan. Jadilah suami yang baik, jadilah istri yang baik, jadilah anak yang baik, jadilah orang tua yang baik, jadilah pejabat yang baik, jadilah warga negara yang baik, jadilah ulama yang baik, jadilah orang kaya yang baik, jadilah orang miskin yang baik. Kita dengan ketakwaan di bulan Ramadan ingin menciptakan negeri Indonesia menjadi negeri yang baik Bapak Ibu. Kita ingin segera merasakan nih Bapak Ibu, merasakan seperti yang Nabi sebutkan dalam hadis Sahih Bukhari nomornya 2109. Nabi katakan bahwa satu saat nanti ketika umat Islam begitu hebat ketakwaannya, tidak akan lagi ada orang miskin, sehingga ada orang kaya bawa duit di atas kepalanya 50 juta, duitnya 2 miliar, zakatnya 50 juta, dia bawa keliling kampung, duit, siapa yang mau duit? Enggak ada yang mau nerima. Coba sekarang Bapak Ibu 100.000 aja deh duit. Habis gak kira-kira? Ada orang nanti bawa duit 50 juta di atas kepalanya, dia keliling kampung, keliling komplek, nggak ada yang menerima. Akhirnya dia datang ke rumah orang yang miskin. Tok tok tok, assalamualaikum.
Waalaikumsalam Pak, mau terima zakat saya nggak Pak? Banyak nih Pak, 50 juta. Orang